Sobat calon guru semuanya, di sini nanti untuk pendaftaran P3K 2024 juga akan melalui mekanisme dari pendaftaran, kemudian seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi. Kalau misalkan kita ini tidak lulus seleksi administrasi seperti ini, maka kita nanti tidak akan bisa melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi, teman-teman. Nah, tentunya di sini kita sejak awal harus mengetahui apa saja yang menyebabkan kita tidak lulus seleksi administrasi. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu pesan penting dari Pemda sebagai persiapan pendaftaran P3K 2024 segera dibuka, yaitu terdapat 6 penyebab tenaga honorer tidak lulus seleksi P3K 2024 dan juga solusi agar teman-teman nanti seluruhnya bisa lulus seleksi administrasi. Kalau misalkan kita ini lulus seleksi administrasi, tentunya akan bisa mengikuti seleksi kompetensi ya. Dan kalau misalkan kita ini lulus seleksi kompetensi, tentunya nanti kita akan bisa diangkat untuk menjadi P3K 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita akan kutip ya, yaitu sosialisasi persiapan pelaksanaan pemberkasan seleksi administrasi pengadaan ASN P3K 2024, yaitu dari BKPSDM Belitung Timur, teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan sinkronkan berdasarkan dari pengalaman saya pribadi dan juga pengalaman teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi pada seleksi CASN di tahun-tahun sebelumnya. Tentunya terkait dengan seleksi administrasi ini nanti nggak akan jauh berbeda ya antara satu daerah dengan daerah lain. Sehingga dengan mengetahui informasi ini, maka teman-teman nanti akan bisa lebih siap siaga nih. Jadi jangan sampai nanti kita nggak lulus seleksi administrasi. Kalau misalnya kita ini tidak lulus seleksi administrasi, maka di sini nanti kita sama halnya itu sudah kalah sebelum berperang, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa cermati ya, yaitu permasalahan dalam proses seleksi administrasi, alias yang menyebabkan banyak sekali para tenaga honorer yang tidak lulus seleksi administrasi pada saat pelaksanaan seleksi P3K khususnya di tahun 2024 ini nanti sebagai langkah antisipatif kita, sehingga kita nanti seluruhnya ini bisa lulus ya, dikarenakan formasi memang di sini difokuskan untuk penataan tenaga non ASN atau tenaga honorer. Nah, sobat-sobatnya, di sini kita bahas dari satu persatu ya, yaitu permasalahan dalam proses seleksi administrasi atau yang biasanya itu paling banyak, yaitu menyebabkan teman-teman tenaga honorer itu tidak lulus seleksi administrasi. Itulah diantaranya yang pertama, yaitu dokumen tidak lengkap ya, dokumen tidak lengkap ataupun juga dokumen salah. Nah, ketika teman-teman di sini kita masuk tab, kalau dulu itu di tab kelima ya. Jadi kita kan untuk pendaftaran di SSCSN itu kita membuat akun. Nah, tutorial pendaftaran akun SSCSN ini sudah saya sediakan pada kartu video ini ya. Jadi di sini yang pertama itu kita akan membuat akun ya. Setelah kita membuat akun, kita nanti mengisi biodata. Setelah mengisi biodata, kita mendaftar formasi. Kemudian kita memilih jenis seleksi, kemudian kita mengisi riwayat, kemudian kita nanti upload dokumen. Nah, dokumen persyaratan ini harus sesuai ya. Jadi dokumen persyaratan yang dipersyaratkan, yang diupload itu harus sesuai dengan ketentuan dari instansi pusat di SSCSN dan juga dari persyaratan instansi masing-masing. Kalau misalkan dokumen kita tidak lengkap ataupun juga dokumen salah, tentunya di sini nanti akan menyebabkan kita itu tidak bisa lulus, teman-teman. Nah, contohnya untuk dokumen yang tidak lengkap itu seperti apa? Misalkan saja di bagian untuk P3K itu kan mempersyaratkan yaitu SK surat pengalaman kerja ya. Nah, pengalaman kerja itu kan harusnya itu kalau misalkan diminta untuk diberikan materai, itu harus diberikan materai. Kemudian kalau misalkan di sana itu tentunya yang pengalaman kerja itu kan yang bertanda tangan itu dari direktur utama atau mungkin juga dari atasan ketika dulu kita sedang bekerja. Nah, di sana itu biasanya ada tanda tangan, kemudian materai, kemudian juga ada stempel, teman-teman. Kemudian dokumen salah ini biasanya yang terjadi itu di mana? Yaitu pada tab unggah dokumen. Nah, misalkan saja untuk P3K guru misalkan. Nah, ini yang sering terjadi ya. Nah, misalkan di sini yang diupload untuk P3K guru itu kan ada yaitu KTP bentuknya JPG formatnya. Kemudian ada pas foto itu tentunya sudah ditentukan untuk backgroundnya warnanya apa, ukurannya berapa. Kemudian juga
untuk transkrip ijazah, kemudian ijazah asli. Nah, dokumen salah itu misalkan kita harusnya upload ijazah asli nih, namun yang kita upload itu ternyata scan ijazah yang berwarna tidak berwarna ya, artinya warnanya itu hitam putih. Nah, tentunya itu bukanlah ijazah asli, teman-teman. Kalau misalkan lagi contohnya seharusnya di tab pertama ini kita upload ijazah, kemudian yang kedua misalkan adalah kita upload transkrip nilai. Nah, kalau misalkan kita bolak-balik ya, yang tab kedua ini adalah kita upload ijazah kemudian transkrip nilai, ini kita upload di yang pertama, tentunya nanti juga akan menyebabkan kita itu berpotensi dokumen salah, sehingga kita ini tidak bisa lulus seleksi administrasi. Jadi yang sangat rawan terkait tentang poin yang pertama, yang sering terjadi kesalahan teman-teman itu adalah kita itu salah upload ya. Seharusnya kita upload berkas apa, ternyata yang diupload adalah berkas yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan dalam pengisian data. Nah, tentunya ketika teman-teman mulai dari membuat akun SSCSN itu kan harus diisikan sesuai dengan data pribadi yang tersinkron dengan data Dukcapil ya. Kalau misalkan kita itu mengisikan datanya keliru, tentunya nanti juga akan bisa menyebabkan kita nggak lulus ya seleksi administrasi. Nah, selanjutnya terkait tentang pengisian data yang kita isikan di sistem itu tentunya harus sama persis dengan data yang kita tuliskan pada bukti-bukti dukungnya. Misalkan nama kita itu disingkat atau tidak, kemudian disesuaikan dengan di ijazah KTP, tentunya itu juga harus sama, teman-teman. Kemudian juga yang ketiga yaitu format dan juga ukuran dokumen yang tidak sesuai ya. Nah, tentunya sesuai dengan nanti di akun SSCS yang di bagian tab unggah dokumen nanti akan ditentukan, yaitu untuk formatnya itu apa, ukuran dokumennya itu berapa. Misalkan kalau di sini pas foto, kemudian juga KTP itu biasanya formatnya JPG atau JPEG ya. Kemudian untuk ukurannya kalau misalkan foto itu adalah maksimal 500 KB. Sedangkan untuk dokumen lainnya, misalkan ijazah, transkrip, kemudian sardik bagi yang memiliki surat pengalaman kerja, itu biasanya formatnya adalah PDF dan maksimal itu 1000 KB atau 1 MB, teman-teman. Jadi di sini untuk format dan ukuran yang enggak sesuai itu terkadang juga bisa menyebabkan yaitu nanti nggak lulus ya seleksi administrasi. Kemudian berikutnya ketidaksesuaian dokumen dengan persyaratan formasi. Nah, misalkan saja di sini teman-teman yang nakes ya misalkan ya. Nah, di sini ketika kita itu harus mengupload yaitu salah satu berkas yaitu STR misalkan, ketika di sana itu tidak sesuai, misalkan STR-nya sudah mati, ketika tidak ada kebijakan untuk penggunaan STR yang masih hidup, itu tentunya nanti juga akan bisa menyebabkan, ini berdasarkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Nah, kemudian contoh lain untuk ketidaksesuaian dokumen dengan persyaratan formasi, ini sebagai contohnya adalah tentunya untuk persyaratan instansi itu juga teman-teman harus cermati ya, dan biasanya nanti akan ada contohnya formatnya. Misalkan saja untuk surat pernyataan nih. Nah, surat pernyataan yang diupload itu biasanya kalau di satu daerah itu adalah ada yang hanya yang diupload tuh surat pernyataan 5 poin. Kemudian di daerah satunya mungkin ada yang surat pernyataan 5 poin ditambah dengan surat pernyataan tidak meminta mutasi. Nah, kalau misalkan di sini kita persyaratannya 2, namun kita upload yang cuma 1, ini adalah juga menyebabkan tidak lulus ya. Nah, ini banyak sekali yang terjadi ya di berbagai macam daerah. Kemudian juga ada yang mempersyaratkan surat yaitu pernyataan keaslian berkas dan seluruh data. Nah, itu juga teman-teman perlu cermati ya. Jadi nanti kita ketika pendaftaran dibuka, selain kita membaca buku petunjuk, itu juga kita harus mencermati apa saja persyaratan instansi dan juga contoh yang diberikan oleh instansi kita. Dan sebaiknya ini kita nggak usah terburu-buru nih untuk submit ya, sehingga nanti kita bisa meneliti kembali sekaligus berdiskusi dengan rekan-rekan kita ya. Nah, kemudian permasalahan yang kelima ini juga sering terjadi, yaitu masalah teknis ya. Masalah teknis pada portal pendaftaran SSCSN. Nah, terkadang ketika pendaftaran sudah dibuka, itu kan banyak sekali yang akses nih seluruh Indonesia. Nah, sehingga terkadang sistem SSCSN bisa jadi dia itu down, bisa jadi jaringan sibuk dan lain sebagainya. Padahal teman-teman ketika itu dalam proses pengunggahan berkas.
Kalau misalkan kita pengunggahan berkas namun terdapat kendala ini, maka sebaiknya kita hentikan dulu ya. Jangan sampai nanti file yang kita upload itu terjadi korup, sehingga nanti dari verifikator instansi itu tidak bisa melihat berkasnya. Jadi kita pastikan koneksi internet nanti lancar, kemudian kita cari waktu-waktu yang senggang ketika SSSN itu banyak yang tidak mengaksesnya. Dan kemudian yang sering juga terjadi itu adalah kendala pribadi, teman-teman. Nah, kendala pribadi ini biasanya adalah bisa berangkat dari perangkat kita. Nah, tentunya bagi teman-teman yang mungkin ini memudahkan ya, ingin mendaftar menggunakan HP misalkan. Nah, kalau misalkan menurut pengalaman saya, jangan sampai kita tuh mendaftar hanya menggunakan HP. Jadi upayakan kita mendaftar itu menggunakan komputer atau laptop ya, teman-teman. Nah, berdasarkan dari pengalaman ini, saya dan kawan saya itu nggak pernah ada nih yang nggak lulus seleksi administrasi. Dikarenakan kami itu selalu mengedepankan yaitu mutu dan kualitas ya. Termasuk scannya tuh kita harus pakai scanner biar terbaca. Kemudian juga kita mendaftar menggunakan laptop, jadi nggak menggunakan HP ya. Terkadang juga di sini kendala sinyal ya. Kalau misalkan teman-teman menyadari bahwa posisinya itu berada di pedalaman misalkan atau sulit sinyal, maka ketika mendaftar ini upayakan mendapatkan sinyal yang baik ya, perangkat yang mumpuni, kemudian sinyal yang bagus, jaringan yang terbaik, sehingga nanti kita nggak akan terkendala nih untuk kendala pribadi ini. Kemudian juga terkadang teman-teman itu menunda-nunda untuk mendaftar, kemudian terlalu terburu-buru, itu juga bisa menyebabkan kita itu kurang cermat ya. Kalau misalkan kita cek yaitu pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, ini adalah dari pelamar formasi P3K teknis, guru dan juga kesehatan, maka di sini potensi yang tidak lulus administrasi ini sangat banyak sekali, teman-teman. Ini misalkan jumlah formasi sekian, jumlah pelamar, kemudian yang lolos, kemudian yang tidak lolos seleksi administrasi misalkan P3K teknis ini adalah cukup banyak juga ya. Kemudian P3K guru nggak lulus, kemudian nggak lulus seleksi administrasi P3K kesehatan. Nah, yang sangat banyak tidak lulus itu seleksi administrasi itu adalah dari teman-teman P3K teknis ya. Biasanya terkendala pada surat pengalaman kerja biasanya. Nah, tentunya pengalaman kerja itu adalah harus relevan dengan bidang formasi yang nanti akan kita lamar ya. Kemudian inilah untuk yang nggak lulus di tenaga kesehatan, kemudian tenaga guru, ini contoh dari salah satu daerah ya. Kemudian juga diberikan contoh yaitu contoh dokumen yang di sini dikatakan bahwa tidak lengkap, teman-teman. Kalau misalkan kita lihat ya secara sepintas dari dokumen ini sepertinya sudah bagus ya. Ini surat keterangan pengalaman kerja di bidang yang relevan. Namun kalau misalkan kita teliti lagi, ini adalah contoh yang kemarin nggak lulus seleksi administrasi, yang mana di sini ada kurang satu ya, yaitu nomenklaturnya. Ini kan untuk nomenklatur nih, dan di sini ada nomor urut belum ada. Ini menyebabkan tidak lulus seleksi administrasi, teman-teman. Jadi hal sekecil ini bisa menyebabkan tidak lulus seleksi administrasi ya. Nah, kemudian juga ada contoh yaitu di bagian surat lamaran. Nah, ketika di surat lamaran itu seharusnya kan di sini ada dibubuhi materai ya. Ketika tidak dibubuhi materai ya, di sini kita nggak bisa nih untuk lulus seleksi administrasi. Apalagi mulai di tahun kemarin itu kan sudah menggunakan e-materai ya. Nah, nanti kalau misalkan tahun ini menggunakan e-materai lagi, maka teman-teman harus cermati, jangan sampai nanti menyebabkan kita tuh karena kurang cermat itu nggak lulus seleksi administrasi. Dan tentunya di sini juga disajikan solusi ya dari salah satu Pemda ini. Tentunya nanti juga masing-masing Pemda akan memberikan solusi yang sama. Di antaranya nanti akan menyediakan helpdesk layanan bagi pelamar. Kemudian untuk buku panduan lengkap nanti kita bisa unduh nih di sscsnbkn.go.id. Kemudian juga disajikan contoh dokumen, kemudian ada forum diskusi FAQ di SSCSN dan juga instansi masing-masing. Kemudian pusat layanan pendaftaran, kemudian dukungan dari peserta atau pelamar, kemudian juga ada simulasi CAT. Nah, sehingga dengan kita mencermati dari contoh-contoh penyebab kesalahan ini, nanti kita bisa lulus semua ya di tahun 2024 ini.